Dunia 100 tahun yang lalu. Pada tanggal 20 Juli 1925, terjadi pertempuran besar antara pasukan Prancis dan pasukan Rif di wilayah Maroko. Dalam pertempuran ini, pasukan Prancis berhasil merebut kembali dua pos penting yang sempat dikuasai pasukan Rif, yaitu Ain Aija dan Ain Matuf. Pertempuran berlangsung sengit. Pihak Prancis melaporkan bahwa mereka berhasil memukul mundur dan menyebabkan kerugian besar bagi pasukan Rif. Sementara itu, pasukan Rif telah memberikan perlawanan kuat selama beberapa hari sebelumnya untuk mempertahankan wilayah yang dianggap penting secara strategis. Meski Prancis mencatat kemenangan di 2 titik, secara keseluruhan situasi di medan perang belum mengalami perubahan besar. Pemerintah Prancis tetap membuka peluang perdamaian, namun di sisi lain juga bersiap untuk melanjutkan operasi militer jika diperlukan. Pada tanggal 23 Juli 1925, surat kabar di Inggris menerbitkan sebuah tulisan dari seorang tokoh terkemuka yang menyatakan bahwa ia memiliki salinan 13 syarat yang diajukan oleh Abdul El-Karim untuk bersedia mengakhiri konflik dan menandatangani perdamaian kepada pihak Perancis dan Spanyol. Beberapa syarat paling penting yang diajukan antara lain pengakuan atas kemerdekaan wilayah Rif, keanggotaan dalam Liga Bangsa-Bangsa, serta kedudukan yang setara dengan negara Afghanistan. Selain itu, Abdul El-Karim meminta agar Sultan Maroko tetap diakui sebagai pemimpin agama dan dirinya sendiri diakui secara resmi sebagai pemimpin pemerintahan atau emir. Di hari yang sama, situasi di medan perang Maroko mengalami perubahan. Pasukan Rif yang sebelumnya berada di garis tengah mulai mundur ke arah tepi kanan Sungai Werga. Langkah ini terjadi setelah Prancis memperkuat pasukannya serta melancarkan serangan dengan kekuatan besar yang didukung oleh artileri berat. Masih di hari yang sama, surat kabar di Madrid, Spanyol melaporkan bahwa pasukan Abdul El-Karim di Maroko mulai kehabisan amunisi. Informasi ini berasal dari wilayah Melilla yang berada dekat dengan daerah konflik antara pasukan Rif melawan Prancis dan Spanyol. Tetap di hari yang sama, pada tanggal 23 Juli 1925, Jenderal Naulin secara resmi diangkat sebagai pemimpin tertinggi pasukan Prancis di Maroko. Di sisi lain, pasukan Abdul El-Karim melancarkan serangan besar baru di wilayah antara Fes dan Tanger. Untuk memperkuat pertahanan, Prancis mengirim 20 tank ke Casablanca. Pada tanggal 24 Juli 1925, laporan dari Madrid, Spanyol menyebutkan bahwa pasukan Prancis mengalami kerugian besar dalam pertempuran menghadapi perlawanan sengit dengan pasukan Rif. Mereka terpaksa meninggalkan sejumlah posisi penting di sekitar wilayah Fes, Maroko. Masih di tanggal yang sama, laporan dari Madrid, Spanyol, Abdul El-Karim, pemimpin pasukan Rif, mengajukan beberapa syarat perdamaian mencakup beberapa poin berikut. Ia mengusulkan agar Sungai Werga dijadikan batas paling selatan untuk wilayahnya. Artinya, daerah yang ia pimpin akan berada di utara sungai itu dan membentang sampai ke daerah pesisir. Wilayah itu diminta menjadi daerah yang merdeka dan bebas. Meskipun begitu, Spanyol tetap diperbolehkan mempertahankan kota-kotanya yang sudah ada, seperti Ceuta dan Melilla. Selain itu, Abdul El-Karim diperbolehkan untuk mempertahankan angkatan bersenjatanya, tapi jumlah tentaranya akan ditentukan bersama oleh negara-negara yang terlibat dalam perjanjian. Sedangkan surat kabar Prancis melaporkan bahwa Abdul El-Karim, pemimpin pasukan Rif, dikabarkan dalam pertempurannya akan beralih dari posisi menyerang ke posisi bertahan. Surat kabar Prancis juga memberitakan bahwa sejumlah penerbang asal Belgia telah mengajukan permohonan untuk menjadi sukarelawan dan bergabung bersama tentara Prancis di Maroko. Menurut pernyataan dari Menteri Luar Negeri Prancis, utusan dari Prancis dan Spanyol telah menyampaikan kepada Abdul El-Karim bahwa ia akan menerima syarat-syarat perdamaian dari Prancis apabila ia menginginkannya. Namun hingga saat itu, belum ada jawaban dari Abdul El-Karim terhadap tawaran tersebut. Kemudian, pada tanggal 25 Juli 1925, laporan dari Paris menyebutkan bahwa Abdul El-Karim mulai kehilangan posisi, baik secara militer maupun politik dalam konflik yang berlangsung di Maroko. Kita berpindah ke negara Amerika Serikat. Pada tanggal 20 Juli 1925, terjadi beberapa gempa bumi beruntun di sekitar San Francisco, California, Amerika Serikat.
Gempa-gempa ini tidak menimbulkan kerusakan, namun sempat menyebabkan kepanikan di kalangan penduduk. Masih di negara Amerika, di tanggal yang sama, terjadi ledakan besar di New York. 2 tangki minyak raksasa setinggi 60 meter meledak dan menyebabkan kerusakan besar di sekitarnya. Bangunan-bangunan hancur dan ratusan mobil rusak parah. Kita berpindah ke negara Korea. Pada tanggal 21 Juli 1925, wilayah timur dan tengah Korea mengalami banjir besar akibat badai dan hujan deras yang terus terjadi sejak tanggal 18 Juli. Ketinggian air sungai naik drastis, bahkan hingga mencapai 50 kaki. Beberapa desa dilaporkan tenggelam sepenuhnya akibat banjir, dan semua jalur komunikasi terputus. Pemerintah Jepang yang pada saat itu masih menguasai Korea segera mengirim bantuan ke Korea untuk diberikan ke daerah-daerah yang terdampak. Di Korea Selatan, sekitar 30.000 orang harus mengungsi setelah sungai Rakuto meluap dan membanjiri wilayah tempat tinggal mereka. Sementara itu, di sekitar Seoul, ketinggian air sungai Kangko yang sempat naik hingga 40 kaki, meskipun kemudian mulai surut menjadi 28 kaki. Sampai saat itu, belum ada data lengkap mengenai kerusakan dan jumlah korban jiwa. Namun laporan sementara menyebutkan sekitar 560 orang meninggal dunia akibat tenggelam. Jalur kereta api yang sempat terganggu akibat banjir akhirnya kembali beroperasi. Kita berpindah ke negara Australia. Pada tanggal 23 Juli 1925, Armada Laut Amerika Serikat tiba di Sydney, Australia untuk melakukan kunjungan resmi. Armada ini dipimpin oleh Laksamana Kons dan datang dengan kapal perang Seattle setelah sebelumnya melakukan latihan militer di Hawaii. Kedatangan mereka menjadi pemandangan yang mengesankan. Laut sedang tinggi dan cuaca berkabut serta hujan. Tetapi sesekali matahari muncul dan menyinari pemandangan yang megah tersebut. Armada tersebut dikawal oleh 5 pesawat terbang antara kapal Seattle dan benteng Queensland. Terdengar tembakan penghormatan. Ribuan orang berkumpul di sepanjang pelabuhan dan garis pantai Sydney. Kota ini berada dalam suasana meriah untuk menyambut tamu-tamu dari Amerika Serikat dengan penuh kehangatan. Sambutan ini mengingatkan pada penyambutan besar yang pernah diberikan kepada armada Amerika pada tahun 1908. Orang-orang dari seluruh wilayah New South Wales telah datang ke Sydney untuk menyaksikan peristiwa ini. Selanjutnya kita berpindah ke negara Prancis. Pada tanggal 23 Juli 1925, badai petir hebat melanda sebagian besar wilayah Prancis. Badai ini menyebabkan kerusakan besar pada hasil panen. Selain itu, akibat cuaca ekstrim ini, sambungan telegraf dan telepon terputus di beberapa daerah. Kita berpindah ke negara Turki. Pada tanggal 23 Juli 1925, dilaporkan dari Athena bahwa terjadi pemberontakan baru di kalangan suku Kurdi di wilayah Turki. Pemberontakan ini menunjukkan bahwa ketegangan antara pemerintah Turki dan kelompok Kurdi masih terus berlangsung. Kita berpindah ke negara Jerman. Pada tanggal 22 Juli 1925, Jerman dilanda gelombang panas yang cukup ekstrim. Suhu udara mencapai 34 derajat Celcius meskipun berada di tempat teduh, tanpa ada tanda-tanda akan turun hujan atau terjadi penurunan suhu. Kondisi ini menyebabkan krisis air di berbagai daerah, terutama di ibu kota Berlin, yang saat itu mulai mengalami kekurangan pasokan air bersih. Selanjutnya, pada tanggal 23 Juli 1925, akibat gelombang panas yang ekstrim di Jerman, kebakaran hutan terjadi di berbagai tempat. Di kawasan Lüneburg Heide, yang merupakan cagar alam di Jerman, terjadi kebakaran hebat yang diduga dipicu oleh percikan api dari sebuah lokomotif, yang kemudian membakar sebuah jembatan kayu. Sedangkan di Berlin, 7 orang dilaporkan meninggal dunia akibat cuaca panas ekstrim ini. Kita berpindah ke negara Cina. Pada tanggal 22 Juli 1925, di kota Wuzhou, Tiongkok, terjadi aksi boikot terhadap warga Inggris sebagai bentuk protes terhadap kehadiran dan pengaruh Inggris di wilayah tersebut. Aksi ini berdampak serius hingga pasokan makanan untuk orang asing dihentikan. Karena situasi dianggap tidak aman, warga negara Inggris yang tinggal di sana disarankan untuk segera meninggalkan kota demi keselamatan mereka.